Pelaku pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di saluran air kawasan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku yang merupakan mahasiswa ditangkap pada Senin malam di rumahnya yang berlokasi tidak jauh dari TKP penemuan jasad korban. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku lantaran adanya keterangan dari saksi-saksi yang menyebutkan bahwa korban dijemput oleh pelaku seusai kerja kelompok di rumah temannya. Belakangan diketahui pelaku dan korban baru kenal sekitar 1 pekan lamanya. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk menggali motif pelaku menghabisi nyawa korban dan membuangnya di saluran air. Kita bisa mengungkap terduga pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap seorang korban yang berinisial J, seorang perempuan yang ditemukan di daerah Ganda Soli, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah untuk pelaku kita dapat diamankan di daerah Ganda Soli tidak jauh dari TKP. Ya. Namun untuk lebih lanjut seperti apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terduga pelaku ini kita masih perlu lakukan penyidikan lebih lanjut. Dan bersama untuk membahas terkait kematian remaja berusia 15 tahun di Purwakarta, kita terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya mau langsung saja, bagaimana Anda melihat kasus ini? Seorang mahasiswa yang tega membunuh seorang remaja berusia 15 tahun dan juga tempat dia lari ternyata tidak begitu jauh dari TKP. Apa yang memicu seseorang mahasiswa tega melakukan perbuatan keji seperti ini, Prof? Ya, itu juga menjadi pertanyaan akademis dari zaman dahulu kala itu. Oke. Ya, anak muda ya belum pernah punya catatan kejahatan, nampaknya juga dari keluarga baik-baik. Ya. Kemudian lalu mampu melakukan suatu kejahatan yang dalam dunia itu bisa dikatakan sebagai perguruan tingginya. Dia belum pernah masuk ke SD, SMP, SMA, tapi tiba-tiba langsung sudah berbuat sesuatu yang berada di level universitas, gitu ya. Nah, siapa yang ngajarin ini? Siapa yang menjadi modelnya? Siapa yang menjadi tolak ukurnya sehingga dia yang masih belum punya catatan kejahatan sama sekali, kok bisa langsung loncat ya melakukan satu perbuatan pidana yang berada pada level universitas? Ini menjadi satu misteri bagi kita semua tentang bahwa manusia memang pada dasarnya mampu berbuat kejahatan ya, walaupun dia adalah orang baik-baik sekalipun. Tinggal kemudian ada pencetus ya yang cocok dan kemudian lalu dia mampu melakukan hal itu. Demikian. Prof, apakah Anda melihat kejadian ini atau pelaku katakanlah ini melakukan secara spontan saja tanpa menyadari apa dampak dari perbuatannya, atau memang sudah direncanakan oleh pelaku mungkin? Kalau saya kira ini spontan ini ya, apalagi melihat konteks di mana yang bersangkutan masih berusia di bawah 20, masih muda lah ya, muda, masih akil balik dan boleh dibilang masih belum matang. Demikian juga korban juga begitu, maka tentu banyak sekali hal-hal yang bersifat spontan, pendek pikir, dipenuhi dengan emosi yang kemudian melandasi pikiran atau tindakan dari sang pelaku. Dan ini bukan menjadi hal yang aneh ya, banyak sekali anak-anak muda yang lalu kemudian terlibat masalah kena mengedepankan emosinya, pendek pikirnya dan boleh dibilang adalah ketidaktahuannya, sehingga kemudian lalu terlibat pidana dan lalu bisa mengubah hidupannya. Nah, tapi ketika kemudian lalu sampai pada perilaku yang amat serius seperti pembunuhan, maka kita lalu bertanya dalam hati, sebetulnya dorongan kayak apa sih yang mampu membuat dia membunuh? Ya. Lalu kemudian sekali lagi kemampuan membunuh itu dapat dari mana sih sebetulnya? Tapi sekali lagi dengan satu cara berpikir bahwa sebetulnya manusia memang punya kemampuan untuk itu ya, betapapun dia tidak pernah punya pengalaman dan bekal. Juga di pihak lain ada emosi yang mampu melahirkan satu tenaga besar untuk kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Maka kita percaya bahwa itu juga yang nampaknya terjadi pada diri si pelaku dengan kondisi-kondisi seperti itu tadi yang saya katakan. Demikian. Tapi kalau analisis Anda, Prof. Adrianus, faktor apa kira-kira yang paling besar kemungkinan memicu seorang anak berusia mahasiswa ini melakukan tindak kejahatan dengan membunuh? Misalnya tadi di awal sempat Anda mengemukakan bahwa mungkin saja dia melihat role model atau mungkin emosi yang tidak stabil.
Apa menurut Anda yang... Ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan si korban yang dapat diduga adalah teman dekatnya untuk tidak mengatakan pacar ya, karena SMP tentu saja mungkin masih terlalu muda untuk berhubungan intim ya dengan pria lain. Ya. Lalu kemudian menolak untuk diajak berhubungan lebih jauh, ya, diajak berhubungan kelamin ya, yang kemudian mengakibatkan marah pada sang pria. Nah sekali lagi karena prianya belum matang, maka penolakan itu lalu kemudian dianggap sebagai penolakan yang memicu harga dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kemungkinan sebetulnya si korban tidak diajak sedemikian jauh, ya tidak diajak berhubungan kelamin misalnya oleh sang korban, tapi sang korban ini lalu kemudian mengeluarkan satu pernyataan, komentar yang kemudian menyinggung si pria. Sekali lagi bagi orang matang mungkin itu dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak menghasilkan respons yang berlebihan, namun karena sang pelaku ini masih belum matang, akibatnya lalu kemudian menjadi sumber kemarahan luar biasa dan dilampiaskan secara luar biasa juga. Bisa saja kemudian ada kemungkinan yang ketiga, jadi bahwa pertama korban diajak berhubungan kelamin, korban menolak dan bahkan melontarkan pernyataan yang mengganggu harga diri sang pelaku, dengan kata lain lalu menyinggung dan kemudian lalu direspon dengan satu tindakan yang fatal pada korban. Mungkin sekali yang ketiga inilah yang terjadi, apalagi kalau dikaitkan dengan penemuan di TKP di mana korban dikatakan sudah setengah telanjang ya dari segi busananya. Demikian. Baik. Jadi ada juga kemungkinan bahwa memang emosi dari pelaku ini yang kurang terkontrol, Prof ya. Baik, Profesor Adrianus, terima kasih banyak sudah memberikan pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, Prof. Salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.